A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Ala diniyah wa ala kullatin shalihah ila hadratil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa dzurriyyati jamaah wa la khusus tabarani wa la khusus syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin, puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita mampu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah diikuti dengan rutinitas pada hari Ahad malam Senin dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada pribadi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Mushola Al-Mujahidin yang saya muliakan, pada malam hari ini kita melanjutkan bab Fadlus Sunani Ar-Rawatib Ma'al Faraid, keutamaan sholat sunnah rawatib. Kemarin sudah hadis yang pertama ya Pak. Kemarin sudah hadis yang pertama dari Ummul Mukminin Ummi Habibah. Sebelum ke hadis yang kedua, saya membacakan pertanyaan kemarin perihal sholat sunnah qobliyah dilaksanakan setelah sholat wajib. Dalam keterangan fikih dikatakan dukhuli waqti rawatib al-faraid wa khurujiha anna nabiyya ra'a rajulan yusolli ba'da sholati subhi raq'ataini faqol sholatu subhi raq'atan faqol ar-rajul inni lam akun sholaitu raq'ataini allati qablahuma fa sholaituhumal an fa sakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'tabara sukutahu iqrarun ala masyru'ati sholati sunnah qabliyah ba'dal fardi liman lam yusalliha qabla. Al-Fiqih Al-Minhaj ala madhabi Imam Syafi'i. Dikatakan bahwa ro'a rajulan yusolli ba'da sholati subhi. Jadi di zaman Nabi ada laki-laki itu sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Lalu ada orang yang menegur lah istilahnya,
Sholatul subuh rakaataini. Lah, sholat subuh itu 2 rakaat. Ngapa ente ngelaksanain 2 rakaat lagi, berarti 4 rakaat. Faqala rajul inni lam akun sholaitu rakaataini allati qablahuma fa sholaituhumal an. Saya itu tidak melaksanakan 2 rakaat sebelum daripada sholat subuh tadi. Tetapi yang saya lakukan adalah sekarang. Fasakat Rasulullah. Kemudian baginda Rasul, Mas, bisa minta air hangat kayak? Iya. Maaf ya. Kemudian Rasul diam ketika menyaksikan ada orang yang sholat setelah sholat subuh, lalu ditegur oleh sahabat yang lain mengingatkan, lalu Rasul diam. Ya Rasul, ini orang sholat tapi dia sholat lagi. Nah itu bagaimana? Kemudian fasakat Rasul. Nah Rasul itu diam saja. Maka dalam hadis itu, diam itu kategorinya hadis. Jadi hadis itu adalah perbuatan, ucapan, ikrar Rasul, juga cita-cita Rasul itu hadis. Pokoknya Rasul mencita-citakan bahwa akan menghancurkan daripada kerajaan yang ada di Romawi. Nah itu cita-cita itu kemudian diwujudkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, diwujudkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu salah satu cita-cita Rasul yang kemudian itu hadis. Rasulnya tidak melakukan, tapi Rasul pernah ngomong, pernah berkata, pernah bersabda. Itu salah satu hadis. Maka dalam hal ini pun sama. Diamnya Rasul ini kategorinya tidak melarang, tidak mengiyakan, tidak, tapi sukut Rasul di sini menandakan bahwa boleh. Nah, artinya kalau ada orang datang dari rumah menuju ke musola, ternyata di sini sudah sholat subuh. Waduh, belum sholat sunnah qobliyah. Padahal sholat sunnah qobliyah subuh ini pahalanya besar. Setelah sholat subuh dia sholat sunnah 2 rakaat, boleh tidak? Boleh. Dasarnya apa? Yang tadi yang saya bacakan. Dasarnya boleh. Atau dalam keterangan yang lain dalam Fathul Mu'in, ya juju ta'khiru rawatib al-qobliyah anil fardi. Diperbolehkan mengakhirkan sholat sunnah rawatib qobliyah anil fardi wa takunu adaan wa qad yasunu kana hadiru sholati taqwama au al-qurbata iqamataha fi haitsu lam yashghal bil ya yafu tahu tahrimul imam fa yaqra asy-syuru fiha la taqtimul ba'diyah alaihi di andamin dukhul waqtiha wa kadza ba'da khurujil waqti alal auja. Fathul Mu'in bisyarah Qurratul Ain. Ini dalam kitab Fathul Mu'in juga itu diperbolehkan bahwa mengakhirkan sholat sunnah rawatib itu diperbolehkan, mengakhirkan. Ini keterangan dalam Fathul Mu'in, kemudian dalam Fathur Rahman bisyarah Zabaduddin Ibnu Ruslan itu juga boleh. Ya, makasih Mas. Ya, ini berkaitan dengan pertanyaan yang kemarin, boleh tidak sholat 2 rakaat setelah sholat subuh? Ini bukan sholat syuruk ya, tapi sholat qobliyah itu boleh. Atau yang lain. Saya izin minum dulu, tenggorokannya lagi merdu banget. Jadi sama dengan sholat maghrib. Sholat maghrib nyampe sini sudah jamaah. Setelah sholat maghrib ya sholat qobliyah dan sholat ba'diyah gitu. Jadi 4 rakaat setelah sholat maghrib, boleh tidak boleh. Dasarnya tadi dalam Fathul Mu'in ada, Fathur Rahman ada. Nah kemudian berkaitan dengan sholat syuruk yang kemarin ya.
Man sholal fajri fi jamaah summa qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a syamsi summa sholla raka'ataini kanat lahu ka'ajri hajjah wa umrah tamatan qala Tirmidzi hadisul hasan. Man sholal fajri fi jamaah, siapa orang yang sholat subuh secara berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk untuk zikir terhadap Allah hatta tatu asyam, sampai matahari itu terbit. Summa sholat raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajrun hajjah wa umrah, sama halnya dia pahalanya seperti orang yang haji dan umroh. Jadi sholat syuruk tadi dilakukan setelah matahari terbit. Jadi sholat subuh, setelah sholat subuh, kalau sekarang sholat subuhnya jam 4:50, kemudian selesai itu jam 5:05, lalu dari jam 5 sampai terbitnya matahari misalkan jam 5:38 atau 40, dia duduk selama 30 menit. Setelah itu setelah terbit sholat 2 rakaat, maka di sini diperbolehkan, dan itu kana selalu keajrun hajati wa umroh, itu seperti dengan nilainya seperti haji, orang yang haji dan orang yang umroh, tamatan, sangat sempurna. Ini dalam hadis hasan. Itu barangkali 2 pertanyaan yang kemarin yang berkaitan dengan sholat qobliyah dan juga sholat syuruk tadi. Jadi pelaksanaannya setelah terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis yang kedua dari bab Fadlus Sunan Rawatib ma'al Faraid. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'ataini qabla dhuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal jum'ati wa raka'ataini ba'dal maghrib wa raka'ataini ba'dal isya, muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang berkata, saya bersama-sama dengan Rasulullah SAW mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah sholat Jumat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sahabat Ibnu Umar pernah sholat sunnah bersama Rasulullah 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudahnya, berarti 4, 2 rakaat sesudah sholat Jumat, ini sama dengan sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, berarti 6, dan 2 rakaat sesudah sholat isya, berarti 8. Yang mana pada hadis yang pertama kemarin, siapa orang yang sholat sehari semalam sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan sebuah rumah di surga nanti. Ya, artinya orang ini akan Allah masukkan ke dalam surga. Jadi nggak mungkin Allah bangun rumah lalu orangnya masuk neraka, kan nggak begitu. Jadi orangnya kalau dia dibangunkan di surga itu istana, ya berarti orangnya masuk surga. Nah, di sini di hadis yang kedua itu ada 8 kalau kita hitung. Sedangkan hadis yang pertama tadi ada 12. Maka ada beberapa sholat sunnah yang kemudian dilakukan 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 4, kemudian 2 berarti 6. Lalu sebelum sholat asar 2 itu 8, setelah sholat maghrib itu 2, 10 setelah sholat isya itu 2, itu 12. Nanti kalau 16 ya berarti sebelum sholat isya dan sebelum sholat maghrib. Nah, tentunya dalam sholat sunnah ini, dalam hadis ini ya kita tidak kemudian ketika membaca dalam hadis yang kedua ini lalu kita menggugurkan daripada hadis yang lain, itu tidak.
Ya artinya menggugurkan itu dalam hadis yang pertama tadi 12, hadis yang kedua itu kalau dihitung itu hanya 8. Nah, kita tinggal nanti pakai hadis yang mana yang bisa kita kemudian kerjakan. Ataupun dalam hadis yang lain yang di hadis yang ketiga ini. Wa an Abdullah al-Mughaffal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina kulli adzanaini salatun. Baina kulli adzanaini salatun qala fi salat liman syaa muttafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara setiap azan dan iqamah ada salat Tuhan. Di antara setiap azan dan iqamah ada salat. Di antara setiap azan dan iqamah ada salat. Setelah beliau mengucapkan yang ketiga kalinya, beliau bersabda, bagi orang-orang yang suka mengerjakannya, dari semuanya kedua dan semua. Iya. Di hadis yang ketiga ini yang diriwayatkan oleh Saudara Abdullah bin Mughaffal bahwa pokoknya di antara azan dan iqamah ini ada sholat sunnah. Tadi tidak disebutkan bahwa sebelum sholat maghrib itu tidak disebutkan di hadis yang kedua. Itu tidak disebutkan. Dan juga tidak disebutkan sebelum sholat isya, itu tidak disebutkan juga di hadis yang kedua. Tetapi di hadis yang ketiga ini lebih umum. Pokoknya sholat sunnah itu di antara azan dan iqamah itu ada sholat sunnah. Berarti dari subuh dulu, setelah azan lalu sebelum qomat itu ada sholat sunnah. Zuhur juga sama, setelah azan dan sebelum iqamah itu ada sholat sunnah. Asar juga sama, maghrib, isya juga sama. Jadi kalau sebelum sholat yang maktubah tadi ada 5 waktu, berarti ada 10 sholat sunnah sebelum sholat maktubah. Nah ini hadis yang ketiga lebih umum lagi. Ya hadis yang ketiga lebih umum, artinya dasar ini yang kemudian di beberapa tempat lalu kemudian dipakai. Lalu ada juga yang tidak memakai hadis ini. Ada beberapa masjid dan musola yang dia tidak melaksanakan sholat qobliyah maghrib, itu tidak melaksanakan karena mungkin memakai dasar hadis yang kedua. Tapi yang melaksanakan sholat maghrib ya pakai dasar yang ketiga, ya tinggal cari yang mana saja dasarnya. Sama halnya dengan ketika azan sholat Jumat itu kan, kalau dalam hadis yang kedua tadi bahwa sholat sunnah itu setelah sholat 2 rakaat itu setelah sholat Jumat, sehingga ada beberapa masjid yang dia tidak ada sholat sunnah dulu, tapi setelah azan langsung khutbah, kan seperti itu. Tapi ada yang masjid setelah azan ada spare waktu 3-4 menit untuk sholat sunnah, lalu kemudian baru khutbah. Itu kan dasarnya kan berarti ada dasarnya. Dasar yang tidak sholat sunnah berarti ya sama dasarnya ada, yang melaksanakan sholat sunnah juga dasarnya ada juga. Jadi yang salah adalah yang nggak sholat Jumat, berarti yang nggak salah. Yang sholat Jumat mah ya nggak salah, mau sholat sunnah atau tidak sholat sunnah, dasarnya ada. Dasarnya yang sholat sunnah ya tadi baina kulli adzanaini sholatun. Kalau yang dasarnya tidak sholat sunnah, yang hadis yang kedua tadi qabla zuhri rakaataini ba'daha wa rakaataini ba'dal Jumat, rakaataini ba'dal Jumat. Jadi qabla Jumatnya itu tidak ada. Itu dasarnya itu. Jadi ya yang salah adalah yang nggak sholat Jumat. Baik, untuk keutamaan sholat rawatib dari 3 hadis ini, sebelum saya lanjutkan ada yang perlu kita diskusikan terlebih dahulu, dipersilakan. Batasannya dia mendapatkan 1 rakaat, artinya boleh sampai dia bangun dari atau kalau misalnya ini kalau dia bisa mendapatkan Al-Fatihah. Ya, untuk ya kita pengertiannya dulu bahwa
yang dinamakan makmum masbuk itu adalah makmum yang dia tidak mendapatkan takbiratul imam, itu makmum masbuk. Nah, kemudian dihitung satu rakaat, batasannya itu ketika masbuknya ini mendapatkan rukuknya imam. Ketika mendapat rukuknya imam, berarti dia kategori mendapatkan satu rakaat. Kalau sudah i'tidal, berarti dia sudah ketinggalan satu rakaat. Jadi batasannya sampai rukuk untuk makmum masbuk. Jadi kategori makmum masbuk itu adalah ya makmum yang tidak mendapatkan takbiratul imam. Jadi dia datang walau dia itu termasuk kategori masbuk. Kategori masbuk. Nah, dihitung satu rakaat ketika dia sudah dapatkan rukuknya imam. Jadi sampai rukuk saja. Ketika sudah i'tidal, maka sudah ketinggalan satu rakaat. Monggo, barangkali ada yang perlu kita musyawarahkan kembali terkait dengan sholat. Kaitannya dengan makmum masbuk, kalau seumpama kita sholat maghrib itu ketinggalan satu rakaat, itu pada saat at-tahiyat akhir itu kita ngikutin at-tahiyat akhir atau awal at-tahiyat? Ya. Pertama, sedikit saya agak jawab muter-muter dulu Pak ya, sebelum saya menjawab itu. Pertama begini, dalam sholat itu ada namanya sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang ketika dia meninggalkan disunahkan untuk sujud sahwi. Kalau sunnah hayat, ketika dia meninggalkan tidak disunahkan sujud sahwi. Itu yang pertama dulu, sunnah ada dua. Terus mana yang kategori sunnah ab'ad tadi? Sunnah ab'ad itu kategorinya adalah tahiyat yang awal. Itu sunnah ab'ad, tahiyat awal. Kalau dalam sholat subuh, kunut itu sunnah ab'ad. Nah sekarang boleh tidak, ini kita bicara boleh atau tidak Pak ya, tapi nggak bicara soal kajian akhlak tasawufnya, tapi boleh atau tidak menurut fikihnya. Kita sholat maghrib karena buru-buru, kita nggak tahiyat awal, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena tahiyat awal itu adalah sunnah ab'ad, boleh nggak dilakukan. Itu pertama. Kalau menurut fikih boleh, tapi kalau dalam kajian-kajian istilahnya akhlak tasawuf, kajian-kajian tasawufnya, ya masa sih kita ibadah kan hanya beberapa menit saja dikurang-kurangin, kan begitu kalau menurut kajian tasawufnya. Tapi kalau kajian fikihnya boleh tidak boleh. Nah, dalam pertanyaan tadi, ketika kita masuk ke rakaat yang kedua, ketika imam rakaat ketiga, kita kan berarti posisinya sedang 2 rakaat. Apakah kita bacanya sampai innaka hamidum majid atau sampai cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Kan begitu. Nah, itu silahkan sampai innaka hamidum majid boleh, sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad juga boleh. Nah, dalam tahiyat itu wajibnya itu yang mana sih tahiyat itu? Tahiyat itu wajibnya dari at-tahiyatu lillah sampai Allahumma sholli ala Muhammad. Itu cukup sampai situ. Kayak wa ala sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, seterusnya. Itu tidak dibaca boleh tidak? Boleh. Kenapa? Itu sunnah. Yang wajibnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad.
Itu sampai di situ saja. Yang di tahiyat awal itu yang wajib. Jadi kalau tahiyat kedua, kalau dalam sholat maghrib, kita tahiyat kedua sama tahiyat pertama sama-sama sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh tidak? Boleh. Kenapa? Karena itu wajibnya cuma sampai segitu, rukunnya maksudnya. Jadi rukun tahiyat itu kan bagian daripada rukun qauli. Jadi dalam sholat itu ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Ada qalbi itu artinya dalam hati. Kalau qauli itu ucapan, kalau fi'li itu gerakan. Nah, tahiyat itu bagian daripada rukun qauli yang harus diucapkan. Dan tahiyat itu sampai mana? Sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu cukup. Makanya kalau sholat tarawih biasanya cepat-cepat, karena nggak sampai innaka hamidum majid, sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum. Itu seperti itu. Nah, jadi ketika imam rokat ketiga, kita rokat kedua, kita sampai mana? Boleh nggak kita ikutin imam sampai innaka hamidum majid? Boleh. Boleh tidak kita sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja? Boleh juga. Boleh tidak imamnya lama nih. Imamnya lama. Kita sudah selesai tahiyatnya. Kita baca doa yang lain boleh tidak? Boleh. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna. Dan doa-doa yang lain boleh tidak? Boleh. Jadi setelah tahiyat kita sudah selesai tadi, innaka hamidum majid, disambung dengan doa-doa yang lain boleh tidak? Boleh. Nah, itu karena yang penting itu doa dengan bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab nggak apa-apa, bahasa Jawa tapi dalam hati tidak boleh diucapkan. Jadi, saya nggak bisa doa bahasa Arab Pak, tapi saya pengen berdoa dalam hati, boleh tidak? Boleh. Tapi asal jangan diucapkan. Kalau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia boleh tidak? Boleh. Tapi jangan diucapkan. Tapi dengan dalam hati saja. Itu seperti itu. Sama halnya dengan ketika kita sujud. Sujud itu kan sunnahnya kita membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kita sudah baca 3 kali, imamnya masih lama loh. Imamnya lama, maka kita doa yang lain deh. Boleh nggak? Boleh. Doa yang lain bisa minta rizkinya diberkahi. Allahumma rizqan wasi'an mubarakan misalkan, boleh. Jadi boleh ketika kita dapati kita masbuk imamnya tahiyat akhir, kita boleh tidak bacanya ikutin imam sampai tahiyat akhir? Boleh. Boleh nggak sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad? Boleh tidak? Boleh. Jadi kita itu membaca tahiyat itu yang wajibnya hanya sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau ada orang yang sudah sepuh misalkan, lalu ingetannya hanya sampai sholawat tadi, ya sudah, jangan dipaksa sampai innaka hamidum majid. Cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja. Enggak, barangkali ada yang lain. Kalau kita sudah melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, terus setelah itu kita sudah melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, tapi setelah sholat subuh itu melaksanakan sholat lagi, itu beda sholat apa dan sholat apa lagi? Ya, ada beberapa waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Dalam Safinatul Najah itu haram. Ada beberapa kitab yang itu hukumnya makruh saja. Di antaranya adalah ketika matahari tidak ada bayang-bayang, ketika pas banget misalkan jam 11 lebih 58 itu nggak ada bayangan ketika kita berdiri, ya berarti itu haram.
melaksanakan sholat. Terus setelah sholat asar itu haram, dan setelah sholat subuh itu haram. Nah, kecuali ada sebab. Sebabnya apa? Kayak tadi sholat subuh, dia belum sholat qobliyah, atau setelah sholat subuh kita mensolatkan janazah, itu berarti boleh. Setelah sholat asar ada janazah, kemudian kita sholat, itu boleh. Jadi setelah sholat asar, setelah sholat subuh itu nggak boleh sholat sunnah, kecuali sholat sunnahnya ada sebab. Sebab apa? Oh, saya lupa sholat duhurnya belum. Setelah sholat asar sholat duhur, ya boleh. Atau pokoknya ada sebab lah. Pada saat itu ada gerhana, ada tadi sholat jenazah, itu boleh. Jadi yang penting ada sebab. Enggak, barangkali ada yang mau. Tadi dijelaskan mengenai imam yang bacaannya lama, kemudian makmum dibolehkan membaca doa yang lain. Nah, ada kondisi yang kedua ketika berbalik, ketika imam itu ada beberapa yang bacaannya sangat cepat dan makmumnya justru lama. Artinya sampai hukum keduanya bahkan nggak bisa mengikuti, artinya tidak bisa mendapati tumaninahnya imam. Seperti apa? Iya. Antara imam dan makmum ini, sebelum menjawab pertanyaan tadi, ini kan memastikan bahwa makmum itu kondisinya seperti apa. Nah, ketika ini tidak bisa kemudian diprediksi oleh imamnya tamu, lalu imamnya cepat dan makmumnya itu lambat. Maka dalam fikih itu, ketika melebihi daripada 2 rukun yang sifatnya rukunnya fi'liyah, itu berarti sudah batal. Jadi itu untuk yang lama, itu untuk makmum yang terlalu cepat. Kalau imamnya yang terlalu cepat, ya makmum tidak kemudian diukur dengan 2 atau 3 rukun. Jadi imamnya sudah sujud, makmumnya baru i'tidal misalkan. Itu tidak jadi masalah yang seperti itu. Nah, berbeda dengan makmumnya yang cepat, itu boleh. Makmum boleh tidak mendahului imam. Dalam fikih soal bicara boleh enggak boleh itu dalam fikih. Tapi kalau dalam kajian tasawufnya ya tentunya nanti ceritanya lain. Kalau dalam kajian tasawufnya ya nggak boleh. Tapi kalau kajian fikihnya boleh, selama tidak melebihi daripada 2 rukun. Kalau dalam kajian fikihnya. Nah, ketika ada imamnya yang terlalu cepat, makmumnya yang agak sedikit lambat, ada tidak ukuran-ukurannya. Nah, sepanjang saya baca dalam fikih itu, ya tidak disebutkan apakah melebihi 2 atau 3 rukun yang bersifat fi'liyah. Itu tidak disebutkan itu. Artinya ketika imamnya itu sudah tahiyat, makmumnya baru i'tidal, ya makmumnya ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Ya, tapi mungkin jarang terjadilah seperti itu. Hanya beberapa case saja mungkin terjadi. Mungkin di sholat sunnah yang tarawih biasanya kan yang lebih cepat gitu kan. Apalagi yang sholat sunnah tarawihnya yang 7 sampai 8 menit, yang 23 rakaat gitu kan. Itu kan baru 3 detik saja sudah amin gitu kan. Baru 4 detik aja sudah tahiyat gitu. Nah, itu kita nggak bisa kalau ngejar seperti itu barangkali ya. Tapi kalau yang sholat sunnahnya di wilayah Bekasi lah, di wilayah Ujung Harapan, saya rasa masih normal. Jadi kembali ke pertanyaan, kalau imamnya itu terlalu cepat, makmumnya itu terlalu lambat, apakah ada batasan-batasannya? Jawaban sementara itu adalah ya tidak ada. Berbeda dengan ketika makmumnya yang cepat, itu batasannya 2 rukun yang bersifat, rukunnya pun sifatnya fi'liyah bukan qauliyah, tapi fi'liyah.
Nanti berkaitan dengan itu, insya Allah nanti saya cari lagi. Tapi sepanjang saya baca itu, kalau makmum yang lambat itu tidak ada batasan harus berapa rukun yang bisa ditoleransi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'qidu raka'ataini sunnah subhi. Kita masuk ke bab yang baru, bab salat sunnah qabla subuh. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yadu arba'an qabla zuhri wa raka'atani qabla al-ghadati, rawal Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ya, ini hadis ini ketika kita kemudian baca di hadis yang kedua tadi, bahwa di hadis yang kedua itu qabla zuhri raka'ataini ba'daha wa raka'ataini. Sebelum zuhurnya 2 rakaat, setelah zuhurnya 2 rakaat. Tapi di hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, justru Siti Aisyah meriwayatkan baginda Nabi melaksanakan sholat sunnah rawatib sebelum zuhurnya 4 rakaat. 4 rakaatnya ini ya 2 rakaat, 2 rakaat, artinya 2 salaman. Tidak pernah meninggalkan, artinya selalu dikerjakan oleh baginda Nabi itu sebelum sholat subuh 4 rakaat dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Dan dalam riwayat yang lain, wa anha qalat lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'anhu dan minhu ala rakaatil fajri, muttafaqun alaihi. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, Nabi SAW selalu menepati dalam mengerjakan sholat sunnah lebih 2 rakaat fajar atau sebelum sholat subuh. Riwayat Di riwayat yang lain, wa anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, rawahu Muslim. Ada Pak? Dari Aisyah radhiyallahu anha, 2 rakaat fajar atau sebelum sholat subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini kita hadis menjelaskan tentang keutamaan sholat sunnah sebelum sholat subuh 2 rakaat. 3 hadis ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah, bahwa intinya baginda Nabi tidak pernah meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh. Itu disaksikan oleh Siti Aisyah. Dan dalam riwayat yang lain, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, ini pun diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa 2 rakaat sebelum sholat subuh khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang ada di dalamnya. Ya, maka apa-apa yang ada di dunia ini dibandingkan dengan sholat sunnah 2 rakaat, ya maka 2 rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, dalam kehidupan kita di dunia ini barangkali belum kebayang begini, 2 rakaat sholat sunnah dibandingkan dunia dan seisinya. Dunia dan seisinya itu kan bisa tanah, bisa kendaraan, bisa jabatan dan lain sebagainya yang ada di dunia ini. Ya, maka kalau kita bandingkan ketika di dunia, kamu mau sholat sunnah 2 rakaat atau saya kasih mobil Pajero misalkan yang baru, Grace dari dealer,
ya milih mobil kalau di dunia, kan begitu. Jangankan mobil, motor sajalah. Motor yang baru misalkan yang harga 30 juta, yang milih motor. Nah, terus bagaimana lebih baik daripada dunia dan seisinya? Ya kalau di dunia nggak kelihatan. Karena dibandingkan dengan kamu milih sholat sunnah 2 rakaat atau milih jadi menteri, ya milih jadi menteri mungkin orang sekarang. Jarang lah yang milih udah saya nggak apa-apa besok juga bisa sholat lagi, kan begitu. Tapi kalau tawaran jadi menteri ya mungkin hanya sekali saja. Nah ini baru bisa berlaku ketika manusia itu sudah selesai hidup di dunia. Sudah selesai, artinya amalan sholat sunnah 2 rakaat ini ketika nanti di hadapan Allah dibandingkan dengan dunia dan seisinya, manusia pasti akan memilih 2 rakaat ini. Karena 2 rakaat ini akan bisa menyelamatkan orang ini dibanding dunia dan seisinya. Yaitu ketika nanti di hadapan Allah. Sama halnya dengan ilustrasinya seperti kita lah. Ketika kita dikasih air mineral ini, terus dikasih cek 500 juta, ya hanya orang bodoh yang milih air mineral ini dalam keadaan biasa seperti sekarang. Ini ada cek nih 1 miliar, ini ada air mineral segini, kamu pilih yang mana? Hanya orang bodoh lah yang milih ini barangkali ketika kondisinya normal seperti kita sekarang. Tapi ketika kondisinya di atas gurun pasir, misalkan jatuh dari pesawat dan tibanya di gurun Sahara di tengah-tengah, nggak ada orang yang bisa menolong kita, dari pagi sampai sore kita nggak nemu makanan, nggak nemu air, lalu ada uang 1 tas, kemudian ada air segini, kita pilih yang mana? Kalau orang yang milihnya 1 tas bentuknya uang, maka orang bodoh yang seperti ini. Dan orang yang milih ini adalah orang yang pintar, karena mungkin saja ketika dia minum ini tenaganya nambah dan dia akan selamat hidup. Dan orang bodoh lah yang milih uang tadi. Dan jadi keadaan itu yang kemudian membedakan tadi. Keadaan itu. Ketika dalam keadaan seperti normal seperti sekarang ini, ya orang bodoh yang milih air dibanding milih uang 1 tas. Maka ketika keadaannya seperti sekarang, terjadi kapal itu tenggelam di Kepulauan Seribu. Ketika kapal tenggelam di Kepulauan Seribu, ada orang bawa uang 1 tas sama orang bawa pelampung. Pelampung harganya paling mahal itu 100.000. Uang 1 tas itu kalau dihitung itu bisa 5 miliar misalkan. Maka kondisi seperti orang yang sedang tenggelam tadi yang dibutuhkan adalah pelampung tentunya, walaupun harganya 100.000. Nah itulah keadaan-keadaan itu yang kemudian ini lebih baik gitu. Itu kan seperti itu. Maka ketika 2 rakaat ini ketika nanti di hadapan Allah, maka dunia dan seisinya itu tidak ada nilainya. Karena saat itu yang diperlukan adalah selamat, kondisi selamat saat itu. Jadi tidak memerlukan dunia dan seisinya. Sama halnya ilustrasinya seperti air mineral dan juga uang yang 1 tas tadi. Itu barangkali ilustrasi ketika kita hidup di dunia saja. Itu saja mungkin barangkali yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini, bahwa sholat sunnah 2 rakaat ini adalah sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh baginda Nabi, dan ini adalah diikrarkan oleh baginda Nabi, sholat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya nanti kita bisa tahunya ketika kita nanti sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalimah la ilaha illallah, sedekah walau bisyikin tamrin itu, walaupun separuh daripada kurma itu lebih baik daripada ibadah-ibadah yang lain. Karena tadi ketika sudah di hadapan Allah itu yang diperlukan adalah selamat diri kita ini, tidak yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya mampu dan bisa melaksanakan apa yang sudah kita pelajari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.